Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lia Amelia dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, kelas 22C Prodi Manajemen. Di sini saya akan meresum materi etika bisnis dan perkembangannya. Etika bisnis dan perkembangannya. Mempelajari teori-teori etika akan memberikan wawasan bagi pedoman dalam pengambilan keputusan bisnis ketika pelaku dihadapkan dengan situasi yang memiliki dimensi moral. Etika tidak akan bisa dipahami jika seseorang mengesampingkan nilai-nilai moral, sehingga dalam teori etika bisnis juga memiliki latar belakang pemikiran atas dasar-dasar nilai-nilai moral. Perkembangan dunia bisnis membawa konsekuensi logis pada perkembangan paradigma dalam praktik etika bisnis. Etika bisnis telah menjadi pusat sorotan pada bisnis kontemporer. Hal ini disebabkan oleh bergesernya paradigma bisnis dari yang semula hanya berorientasi keuntungan semata atau profit oriented menjadi bisnis yang beretika. Bisnis yang tidak beretika membawa konsekuensi baik secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan pelaku bisnis. Perkembangan etika bisnis memicu hadirnya etika bagi profesi-profesi yang terlibat di dalam bisnis. Profesi sebagai sebuah pekerjaan yang membutuhkan keahlian menjadi salah satu subjek penting dalam memelihara etika bisnis. Profesi merupakan salah satu unsur pembentuk lingkungan kerja di dunia bisnis. Sementara lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap komunitas bisnis. Karena itu, perlu sudut pandang moral yang lebih besar dalam sebuah organisasi bisnis. Sebagai upaya untuk membudayakan etika dalam bisnis, diperlukan nilai dasar etika yang nantinya akan berkembang menjadi budaya organisasi. Adapun dasar-dasar etika dalam konteks aktivitas bisnis antara lain, yang pertama, prinsip kesetaraan atau equality in exchange, bahwa kebutuhan masing-masing pihak terhadap suatu hubungan timbal balik adalah sama. Yang kedua, prinsip menempati janji, the promise principle. Individu yang terlibat dalam aktivitas bisnis memiliki komitmen moral yang tinggi untuk menempati janji. Yang ketiga, prinsip bertanggung jawab. Secara moral, morality of duty and aspiration, prinsip ini menegaskan bahwa masing-masing pihak harus sering menghormati dan mengikuti aturan yang ada, serta secara sadar melakukan aktivitas yang tidak merugikan satu sama lain. Dari ketiga prinsip etika bisnis tersebut, sesungguhnya keadilan dan kesetaraan merupakan prinsip yang wajib dipelihara dalam praktik bisnis. Adapun beberapa praktik bisnis yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan adalah monopoli, kolusi, nepotisme, manipulasi hak istimewa, perlindungan politik, dan lain-lain. Kapan dimulainya proses etika bisnis? Perkembangan etika bisnis sudah dimulai sejak perusahaan menyusun perencanaan strategis, merancang tata kelola organisasi yang baik, membangun sistem prosedur yang transparan, dan menciptakan budaya perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Agar etika bisnis dapat berjalan secara konsisten dan konsekuen, diperlukan suatu kode etik yang mengikat bagi stakeholder bisnis. Tujuan kode etik diperlukan untuk memberikan cara pandang bagi pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas bisnis yang beretika. Manfaat adanya etika bisnis bagi perusahaan adalah: yang pertama, perusahaan memiliki kemampuan dan kesadaran untuk mengendalikan diri dan berbuat sesuai nilai etika yang berlaku secara umum dan khusus. Yang kedua, perusahaan terdorong untuk memiliki tanggung jawab sosial. Yang ketiga, perusahaan memiliki jati diri dan karakter yang khas sehingga dimungkinkan munculnya keunggulan kooperatif sebagai perusahaan yang beretika. Yang keempat, secara bersama dengan perusahaan lain menjadi pendukung untuk menciptakan iklim persaingan
niat usaha yang sehat. Yang kelima, memiliki kesadaran untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dengan perbaikan tiada henti demi hasil terbaik. Yang keenam, menumbuhkan kepercayaan mitra kerja kepada perusahaan sehingga mitra kerja merasa nyaman bekerja sama. Yang ketujuh, mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif secara konsekuen dan konsisten. Yang kedelapan, menumbuhkan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang unggul sehingga mampu menginspirasi orang lain untuk menumbuh kembangkan hal yang serupa. Yang kesembilan, perusahaan mampu berpartisipasi dan berkontribusi membentuk tatanan moral yang muncul khususnya di lingkungan bisnis. Yang kesepuluh, mencegah munculnya praktik-praktik bisnis yang bertanggung jawab. Yang kesebelas, memunculkan kesadaran siapa saya sehingga mampu melakukan possession secara tepat, baik kepada pihak intern perusahaan maupun kepada pihak ekstern. Yang ke-12, memiliki semangat dan rasa memiliki dari anggota organisasi terhadap perusahaan serta perasaan bangga menjadi bagian dari organisasi tersebut. Adanya manfaat etika bisnis perusahaan tersebut menunjukkan bahwa sebuah bisnis tidak hanya berjalan dengan motivasi keuntungan semata. Namun, bisnis merupakan bagian interaksi sosial antara perusahaan dengan seluruh unsur pendukungnya, dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan dengan segala posisinya, baik sebagai pemangku kepentingan secara langsung, misalnya sebagai pemasok, investor, konsumen, regulator, maupun sebagai pemangku secara tidak langsung, yaitu masyarakat secara umum yang terdampak oleh aktivitas bisnis yang diperlukan. Proses bisnis yang merupakan salah satu wujud interaksi sosial, di mana interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara para pihak yang bersifat aktif, di mana masing-masing pihak memainkan perannya dan bahkan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan hubungan sosial yang terjadi baik secara fisik, bertemu langsung, maupun non-fisik lewat media. Sedangkan komunikasi merupakan tafsiran pada perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak tubuh maupun sikap, dan perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut, di mana satu sama lainnya saling mengerti maksud atau perasaan masing-masing. Kontak sosial dan komunikasi dalam etika bisnis merupakan media pembawa pesan sehingga nilai value yang baik dapat disosialisasikan melalui interaksi sosial yang terjadi di antara sesama pelaku bisnis. Bentuk interaksi sosial adalah yang pertama bersifat asosiatif, bentuk interaksi sosial yang melahirkan kerjasama dan memunculkan hubungan solidaritas antar individu atau proses interaksi sosial yang mengarahkan kepada kekompakan bahkan terjadinya pembauran. Yang kedua bersifat disasosiatif, bentuknya berupa persaingan, kontroversi, maupun konflik. Bentuk disasosiatif ini sangat berpotensi memunculkan nilai dan sikap moral yang kurang baik sehingga kontraproduktif dalam membentuk etika, khususnya di lingkungan bisnis. Karena itu, proses bisnis beretika biasanya lahir dari interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Baiklah, inilah hasil resum yang dapat saya paparkan dari materi etika bisnis dan perkembangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.